Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul bonus. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami siapkan tanah hati kami buat benih kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan 3. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, salah satu trik atau cara atau strategi suatu perusahaan atau lembaga untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik pada karyawannya dan juga untuk meningkatkan produktivitas dan mempertahankan karyawan yang berprestasi agar tetap loyal kepada perusahaan adalah dengan cara salah satunya memberikan bonus. Bonus perusahaan bukanlah bagian dari upah, tetapi suatu bentuk penghargaan atau imbalan balas jasa yang diberikan kepada seseorang atau kelompok oleh karena telah berperilaku baik, melakukan suatu keunggulan atau berprestasi. Nah, ternyata pemberian bonus itu tidak hanya terjadi di dunia sekuler saja, saudaraku. Demikian juga berlaku pada kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita hidup takut akan Tuhan dan suka melakukan perintahnya, ada bonus khusus atau berkat khusus dari Tuhan untuk kita, saudaraku. Bonus yang pertama adalah kehidupan yang berbahagia. Ketika dalam keadaan apapun juga kita senantiasa mampu mengucap syukur kepada Tuhan, maka kebahagiaan dan sukacita yang sesungguhnya itu benar-benar kita alami. Itulah salah satu berkat yang pertama, yaitu berbahagia. Kemudian yang kedua, ketika kehidupan kita benar di hadapan Tuhan, bukan saja kita yang diberkati Tuhan, tetapi anak cucu kita juga diberkati Tuhan secara melimpah. Hal ini seperti yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Berkat yang ketiga atau bonus yang ketiga, segala kebaikan dan kebutuhan hidupnya akan dipenuhi Tuhan oleh karena hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Mazmur 112 ayat 3. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Saudaraku, pilihan ada di tangan saudara. Apakah saudara mau diberkati ataukah hanya mengharap berkat Tuhan itu datang? Semua tergantung saudara. Jadi semua saudara sendirilah yang menentukan. Ibarat kata begini, kita itu sedang memenangkan suatu undian berhadiah. Namun untuk bisa menerima hadiah itu, kita harus datang mengambilnya ke kantor pusat perusahaan itu. Jadi kalau kita mau datang ke kantor itu, maka hadiahnya bisa kita dapatkan. Namun bila kita tidak mau datang untuk mengambilnya, maka hadiah itu juga tidak akan kita terima. Jadi kalau kita mau datang kepada Tuhan, bahkan tinggal di dalam Tuhan, maka janji berkat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa itu akan kita alami. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudaraku, marilah kita lakukan bagian kita. Maka Tuhan yang akan melakukan bagiannya, yaitu memberkati kita senantiasa.
Untuk itu marilah kita saling berlomba-lomba mengejar bonus dari Tuhan, supaya kehidupan kita berkelimpahan berkat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus, pimpinlah hidup kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, supaya langkah kami dan kehidupan kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.